Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anugrah Dias Dwi Kusuma, NIM A11 2022 14293. Perkenalkan nama saya Dari Swatin, NIM A11 2022 14285. Perkenalkan nama saya Faisal Lutfi, NIM A11 2022 14269. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Fernandana, NIM A11 2022 14260. Nama saya Abel Khalil Nugroha, NIM A11 2022 14281. Perkenalkan nama saya Dewi Bilasti, NIM-nya A11 2022 14272. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Arti konsepsi Nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia telah dimantapkan dengan ditetapkannya wawasan Nusantara sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973. Ditetapkannya wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah, darat, dan air laut. Secara tidak terpisahkan merupakan tahapan terakhir daripada perkembangan konsepsi Nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957. Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan negara ini meliputi segala bidang kehidupan, yakni politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan, dan serta keamanan. Batas wilayah negara, daratan. Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencakup dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau teraktat, yang dinyatakan dalam bentuk fisiknya. Batas-batas itu dapat berupa batas alam, sungai, danau, pegunungan, atau lembah, dan batas buatan, misalnya pagar, tembok, pagar kawat berduri. Lautan. Batas wilayah lautan telah memperoleh dasar hukumnya setelah dilaksanakan Konferensi Hukum Laut Internasional 3 tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB. Batas laut teritorial. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Batas zona bersebelahan. Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini, negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. Lalu lanjut ada batas zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Lalu lanjut ada batas landas benua. Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Lalu ada historis dan yuridis formal. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29. Lalu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warganya untuk menerapkan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia sebagai hak segala bangsa atau alinea 1 pembukaan UUD 45, hak asasi manusia sebagai hak warga negara pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945. Lalu hak asasi manusia sebagai hak tiap-tiap penduduk pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih
utamakan daripada kepentingan golongan, suku maupun perorangan. Lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bangsa Indonesia mengakui bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing. Lalu ada unsur wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur dasar. Yang pertama ada wadah. Wadah itu wadah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. NKRI memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dengan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu yang pertama ada realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Lalu yang ketiga ada tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antar wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Lalu ada ketahanan nasional. Ada konsep ketahanan nasional yaitu pengertian astagatra, sifat-sifat ketahanan, hukum timbal balik antar gatra, perwujudan ketahanan dalam astagatra. Lalu di sini ada pengertian konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Metode yang dikembangkan untuk ketahanan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dikeluarkannya UU Otonomi Daerah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, berlakunya hukum internasional. Lalu ada asas-asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional, karena kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. 2. Ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif integral. 3. Ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Pertama, ada mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Ada juga mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. 4. Ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. Lalu ada sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri.
Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan dalam perkembangan global. 2. Dinamis. Ketahanan nasional tidak tetap. Ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Lalu ada pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. 1. Lalu ada liberalisme, aliran pikiran perorangan atau individualistik. Menurut aliran pikiran ini, kepentingan masyarakat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tidak lebih dari jumlah para anggotanya saja, tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. 2. Ada komunisme. Aliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan penggolongan, pertentangan antar golongan, konflik, kekerasan, atau revolusi dan perebutan kekuasaan negara. 3. Paham agama. Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Dalam bentuk lain, negara melaksanakan hukum agama dan kehidupannya. Negara berdasarkan agama. B. Ideologi Pancasila. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia. 2. Pengaruh aspek politik. Politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdapat 1. Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional. 2. Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik atau umum yang bersifat nasional. 3. Budaya politik merupakan pencerminan dari aktualitas hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan rasional melalui pendidikan atau kegiatan politik. 4. Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber kepemimpinan nasional. Untuk selanjutnya yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan sosial dalam pergaulan berbangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada pembukaan UUD 1945, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan anti-penjajahan sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang pertama yaitu sebagai bagian integral dari strategi nasional. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa, dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika. Politik luar negeri Indonesia ditujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional. Yang kedua yaitu garis politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif yaitu dalam pengertian peran Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif dan Indonesia tidak menjadi objek percaturan internasional. Selanjutnya yaitu pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memiliki produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sistem perekonomian ini oleh suatu negara akan memberi corak pada kehidupan perekonomian negara tersebut. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Sistem perekonomian sosialis dengan rencana dan mengelola secara penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari dunia luar. Yang keempat adalah perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 AUD 1945. Dalam sistem perekonomian Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa, BUMN, swasta, koperasi. Otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Kewenangan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan terhadap perencanaan pembangunan nasional secara makro. Bentuk dan susunan pemerintah daerah, yaitu DPRD sebagai dewan legislatif daerah dan pemerintah ke daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu diantaranya memilih gubernur dan wakil gubernur, yang kedua memilih anggota MPR, yang ketiga mengusulkan pengangkatan gubernur dan pemberhentian wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Yang keempat membentuk peraturan daerah bersama gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kelima menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama gubernur, bupati, atau wali kota. Yang terakhir itu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, wali kota, pelaksanaan anggaran pendapatan dan mencegah kebijakan daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kita. Itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.